Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bunda dan ayah. Mohon maaf tadi video live-nya terhenti karena sinyalnya hilang. Jadi saya ulang lagi dari awal ya. Untuk video Instagram live-nya saya ulang dari awal lagi. Karena tadi untuk Instagram live-nya yang pertama sinyalnya terputus. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kita akan mempelajari tentang pelajaran SPDP dan juga IPA. Untuk SPDP kita akan membahas tentang tarian, yaitu tari tradisional, tari saman. Mungkin di sini yang sudah bergabung ada Kakak Esan. Waalaikumsalam Kakak Esan, terima kasih sudah hadir. Ya, kita akan ulangi tentang pembahasan materi yaitu tari saman. Tari saman adalah tari yang berasal dari Aceh. Pencipta dari tari saman ini adalah Syekh Saman. Oleh sebab itu, tari saman disebut tari saman karena penciptanya adalah bernama Saman ya. Ciri-ciri dari tari saman ini tuh gerakannya cepat ya, gerakannya cepat dan butuh anggota tari yang sangat cukup banyak dan butuh kekompakan dalam melakukan tarian ini. Nah, untuk anak-anak kalian bisa sambil membuka pada buku paket ini ya sayang ya. Buku paket halaman 14. Nah, kalian bisa sambil melihat buku paket halaman 14. Di situ ada beberapa gerakan tentang tari saman ya. Nah, tari saman ini gerakannya itu sangat cepat dan juga lincah. Nah, gerakan-gerakan tari saman ini itu dilakukan dengan posisi berlutut, berdiri, dan duduk. Untuk sedikit dasar-dasar dari gerakan tari saman, ayo kita berlatih bareng, kita praktek bareng ya bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan tari saman. Ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Ada Mikala, ada Kakak Malika, ada Kakak Fania. Alhamdulillah udah bisa bergabung ya sayang ya. Sekarang kita lanjut ya untuk materi tari saman. Kita praktek bagaimana cara menarikan tari saman. Oke. Ini Kakak Reval juga sudah bergabung. Selamat datang Kakak Reval. Yuk kita sama-sama mempraktekkan gerakan tari saman. Gerakan yang pertama adalah gerakan berdiri. Kita seperti ini, posisi tangan kita seperti ini, kemudian tangan ke depan ya. Pertama, posisi tangan kita ke bahu, kemudian diarahkan ke depan. Dan gerakan yang kedua adalah badan berdiri dan kepala melihat ke arah depan. Kepala melihat ke arah depan, kedua tangan lurus ke depan, jari-jari ke atas. Seperti ini. Ini untuk gerakan yang kedua. Dan gerakan yang ketiga, tangan kanan kita ke bahu atas kiri dan tangan kiri kita ke bawah bagian kanan. Jadi secara bersilang, kepala mengikuti arah tangan kanan. Jadi kita, kalau tangan kanan kita ke kiri, jadi arah kepala kita ke kiri seperti ini ya. Ini secara bersilang. Begitu sebaliknya, ini juga begini. Kita hitung 2 kali. 1, 2, 1, 2. Setelah itu posisi kita duduk. Dari berdiri kita duduk. Nah, seperti ini. Ya, kita duduk. Posisi tangan juga masih sama, yaitu tangan ditaruh di atas, yang satu yang kanan di atas di dada dan yang bawah ke kaki lutut kiri. Ya, maaf yang tangan kiri ke kanan dan tangan kanan ke kiri
kepala kita ikut ke kiri seperti ini dengan hitungan 2 kali. 1, 2, kemudian 1, 2, 1, 2, 1, 2. Posisi berikutnya tangan kita masih sama seperti ini, tapi badan ke belakang. 1, 2, kemudian 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sangat mudah sekali kan gerakannya. Nah, gerakan-gerakan 4 gerakan itu kalian nanti praktekkan ya. Gerakannya sangat-sangat singkat aja, hanya sederhana, dasar-dasar saja, tapi itu kalian hafalkan gerakan-gerakannya. Dari gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat, dan juga gerakan kelima. Kalau kalian belum begitu jelas bagaimana gerakannya, kalian bisa lihat di buku paket halaman 14. Di situ ada gambar-gambar bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, tugas kalian untuk SPDP, kalian praktek menarikan tari saman sesuai dengan gerakan-gerakan yang ditentukan di buku paket ya. Nanti sesuai dengan ketentuan yang ada di buku paket kalian praktekkan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang IPA. Ya, kita akan mempelajari tentang IPA, yaitu bunyi masih sama kita ulang kemarin tentang bunyi dan sumber bunyi. Untuk bunyi, ini alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Ada Akhadi, ada Kakak Fahri, ada Kakak Fania. Nah, kita review sebentar, kita ulang sebentar tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang apa itu bunyi. Ya, apa itu bunyi? Ada yang masih ingat apa itu bunyi? Mungkin anak-anak ada yang mau menjawab, silakan. Kalau mau menjawab apa itu bunyi, bisa ditulis di kolom komentar ya. Apa itu bunyi? Mungkin Kakak Reval, Kakak Fahri atau Kakak Fania yang sudah bergabung, Kakak Esyan, Kakak Malika. Ada yang tahu apa itu bunyi? Ada yang mau kasih jawaban? Apa itu bunyi? Silakan, ada yang tahu? Mungkin Kakak Fania atau Kakak Esyan, Kakak Reval. Ini sudah saya jelasin yang kemarin nih. Apa itu bunyi? Belum ada yang jawab ya. Oke deh, kalau gitu Mem kasih bocoran ya. Oh iya, ini Kakak Ehsan ngasih jawaban bagus nih. Bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bagus sekali jawabannya. Ya, terima kasih buat Kakak Ehsan sudah menjawab. Ya benar, bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Ini Kakak Fania juga sudah ngasih jawaban, benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ya, pinter sekali Kakak Fania. Terima kasih Kakak Esan, Kakak Fania sudah kasih jawaban. Oke, bunyi itu bisa didengar oleh indera pendengaran manusia berupa telinga. Jadi kalau kita punya telinga, kita bisa mendengar bunyi-bunyian ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan sumber bunyi. Sumber bunyi, apa itu sumber bunyi?
Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, yang benda-benda kemarin anak-anak kirim ada 5 macam benda yang menghasilkan bunyi, itulah yang disebut sumber bunyi. Kemarin anak-anak ada yang mengirim gambar piring, gelas, terus mobil-mobilan, ada mainan juga, banyak sekali. Itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi apabila kita ketuk, kita tekan, kita pencet, itu menghasilkan bunyi. Nah, sumber bunyi ini contoh-contoh sumber bunyi ya. Misalnya ada gitar. Gitar itu bisa menghasilkan bunyi apabila kita petik. Kalau gitarnya kita biarkan saja, dia tidak akan berbunyi. Jadi gitar itu bisa berbunyi jika kita petik. Kemudian ada seruling, dia akan menghasilkan bunyi apabila kita tiup. Ada juga gendang, dia akan berbunyi apabila kita pukul. Kemudian ada biola, dia akan berbunyi apabila kita gesek. Nah, bunyi itu akan terdengar kuat apabila kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi itu terdengar semakin lemah jika kita menjauhi sumber bunyi tersebut. Jadi semakin dekat kita dengan sumber bunyi, maka suara itu terdengar semakin kuat. Semakin jauh sumber bunyi dari kita, maka suara itu semakin melemah. Nah, bunyi ini timbul karena adanya gelombang bunyi. Gelombang yang merupakan gelombang mekanik dan merambat melalui medium. Nah, medium ini, media perambatan ini itu ada 3 macam. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Sebelum Nini jelaskan tentang media perambatan bunyi zat padat, mungkin anak-anak ingin memberikan jawaban apa itu zat padat. Silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan zat padat itu? Ini ada kakak Rino Pujianto. Yang lain yang belum jawab, silakan dijawab ya. Ini yang sudah menjawab boleh menjawab lagi. Mungkin kakak Fahri yang tadi belum menjawab sama kakak Reval mau menjawab apa itu zat padat. Apa itu zat padat? Oh iya, ini Hilmi. Selamat datang Hilmi. Ayo, apa itu zat padat? Silakan yang ingin menjawab. Kakak Esan kalau ingin menjawab lagi boleh. Kakak Malika, Kakak Fania, apa itu zat padat? Belum ada yang menjawab ya. Ya udah, Mem lanjut ya. Zat padat itu adalah zat yang berasal dari benda-benda padat, yang berupa benda padat. Ciri-ciri dari benda padat adalah berbentuk, bisa kita pegang, bisa kita lihat. Itu benda padat ya. Terlihat, terbentuk, dan bisa kita pegang. Itu benda padat. Nah, contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Ya, benar sekali Kakak Esan, 100 buat Kakak Esan. Zat padat adalah zat bentuknya diam dan tetap. Bagus sekali jawabannya, Kak. Terima kasih Kakak Esan. Nah, ini contoh ada dari zat padat, misalnya meja ya. Meja apabila kita ketuk, dia akan menghasilkan bunyi. Nah, mungkin kalian dengar ada suara ketukan itu di sana. Nah, di sana ada suara ketukan dari Pak Tukang yang sedang renovasi kelas.
dia mengetuk tembok. Tembok adalah benda padat. Nah, tembok adalah benda padat, dia ketika diketuk akan menghasilkan bunyi. Kemudian ada juga misalnya dari 2 kaleng yang disalurkan dengan benang. Ini telepon kaleng. Itu termasuk penyaluran dari benda padat. Oke, kemudian ada zat gas. Zat gas ini dia tidak nampak, tidak bisa kita pegang, tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Ya, tidak terlihat, tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Itu zat gas. Contohnya ketika kita berbicara, kita akan mengeluarkan bunyi. Iya. Ketika kita berbicara, kita akan mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi yang dihasilkan dari suara kita itulah yang merupakan zat gas, ya, dari oksigen yang kita keluarkan itu merupakan zat gas yang menghasilkan bunyi. Kemudian kalian juga bisa lihat pada tabung gas. Ketika tabung gas itu bocor, keluar pasti akan keluar ada suara mendesus dari tabung tersebut. Nah, itu adalah bunyi dari zat gas. Kemudian ada zat cair. Ya, apa itu zat cair? Kali aja ada yang mau menjawab? Zat cair. Zat cair. Kakak Fania, Kakak Eshan mungkin mau jawab lagi. Apa itu zat cair? Kakak Fahri, Kakak Hilmi, boleh jawab. Kakak Reval, Kakak Malika, boleh menjawab apa itu. Ini alhamdulillah ada Kakak Ilyas juga baru bergabung. Selamat datang Kakak Ilyas, Kakak Alisha, selamat bergabung. Mungkin yang baru bergabung ingin langsung menjawab apa itu benda cair atau zat cair? Apa yang dimaksud dengan zat cair? Waalaikumsalam Kakak Alisa. Ya, apa itu zat cair? Ada yang ingin menjawab? Zat cair. Ya, alhamdulillah Kakak Esan lagi yang sudah menjawab. Benda yang bentuknya mencair. Terima kasih, jawabannya benar. Terus Kakak Fahri, zat yang tidak bisa, belum selesai mengetiknya ini ya. Mungkin yang dimaksud zat yang tidak bisa dipegang mungkin ya. Ini ada Kakak Reval menjawab, zat cair adalah zat yang mengalir. Benar sekali, jawabannya 100. Ada Kakak Fania yang jawab, zat yang volumenya mengikuti bentuk wadahnya. 100 juga, benar sekali jawabannya. Ini Kakak Fahri, zat yang bisa diubah. Benar sekali. Jadi zat yang bisa berubah sesuai bentuk wadahnya. Jadi zat cair adalah benda cair, benda yang tidak bisa kita pegang, dan dia selalu mengikuti bentuk dari wadahnya, ya. Dan sifatnya mengalir. Semua jawaban yang diberikan dari Kakak Esan, Kakak Fahri, Kakak Reval, Kakak Fania benar semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita lanjut ya. Nah, itu materi kita hari ini, yaitu tentang sumber bunyi dan media perambatan. Ada yang ingin yang ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan . Sebelum saya akhiri materi hari ini,
Mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan tentang seputar materi kita hari ini, yaitu sumber bunyi. Untuk lebih detailnya tentang sumber bunyi, kalian bisa membaca pada buku paket halaman 17 sampai 18 ya. Itu kalian baca pada halaman 17, 18. Mom, kakak Esan bertanya, Mem, balon gas bukan? Iya, balon termasuk gas. Balon termasuk zat gas ya sayang ya, karena di dalam balon itu berisi karbon dioksida dan zat-zat gas yang lainnya ya. Jadi balon termasuk zat gas. Oleh sebab itu ketika balon kita tusuk, dia akan meletus dan mengeluarkan bunyi yang sangat nyaring. Terima kasih kakak Esan pertanyaannya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, tugasnya hari ini anak-anak tadi praktekkan gerakan-gerakan tari saman, kemudian di video dan dikirim ke Mem Nini, dan juga membaca buku paket halaman 17, 18. Itu aja tugas untuk tematik. Kalau begitu Mem Nini akhiri ya. Kalau gitu Mem akhiri video Instagram Live hari ini ya. Kurang lebihnya Mem mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.